يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Silakan soal yang ada di kondisi bagi yang kedua segera untuk memasuki karena dan segera dilaksanakan untuk kesempurnaan salat berjamaah dan kesempurnaan makna dalam salat Jumat. Silakan isi soal yang berdepan. Bagi jamaah masih ada di luar segera untuk memasuki ruangan dan mengambil soal yang paling depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal khairun ittaqullah. Ittaqullah wa ta'atuhu la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat untuk kita. Alhamdulillah atas kudrat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir memenuhi undangan Allah, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala niat baik kita, amal baik dan amal soleh yang sudah kita kerjakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga dan bagi kita semuanya, panutan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengikuti sunnah-sunnahnya, sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang benar, kita akan mendapatkan syafaat. Jemaah Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan yang suci, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di tahun yang luar biasa, dalam satu momentum yang Allah ingatkan pada sebuah peristiwa hijrah. Hari ini kita berada di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Dan tepatnya hari ini kita berada di pertengahan bulan Muharram. Mudah-mudahan bulan Muharram yang Allah sucikan, yang Allah muliakan, akan mengangkat derajat kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dengan amal saleh kita semuanya. Jemaah Jumat rahimahumullah. Dalam kaitan ini izinkan saya menyampaikan tema khutbah ini kaitannya dengan hijrah. Karena hari ini kita sudah diingatkan oleh Allah dalam sebuah momentum besar, peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 atau 15 abad yang lalu. Sebuah peristiwa dengan tombak sejarah yang pada akhirnya memancarkan cahaya Islam hingga saat ini. Jemaah Jumat rahimahumullah. Hijrah adalah kata yang tentu bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita. Lebih dekat dan sering kita dengar. Bahkan belakangan ini kalimat hijrah menjadi sebuah pergerakan dari orang-orang yang ingin berubah, sehingga banyak menjadi sebuah pergerakan dari orang-orang yang ingin berubah, sehingga banyak kemudian kita temukan di masyarakat gerakan-gerakan hijrah, komunitas-komunitas hijrah, kelompok-kelompok hijrah, pengajian-pengajian hijrah, dan lain sebagainya yang itu dinisbatkan kepada sebuah pergerakan dan perubahan. Oleh karena itu, mari kita dalami sedikit makna hijrah. Apa sesungguhnya yang harus kita jalankan dalam
memahami dan memaknai hijrah sebagai sebuah gerakan perubahan. Di dalam literatur bahasa, hijrah memiliki beberapa makna. Salah satu di antaranya, hijrah itu memiliki makna al-intiqal, yaitu berpindah. Berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini kemudian dicontohkan oleh Nabi SAW. Perpindahannya Nabi Muhammad SAW ke Mekah menuju Madinah. Ini adalah makna hijrah, di makna al-intiqal, pindah tempat. Hari ini juga dimaknai oleh kita makna hijrah itu. Bahwa hari ini bapak-bapak jamaah sedang dan sudah melakukan hijrah dari tempat pekerjaannya menuju masjid. Dari rumahnya ke masjid itu memiliki makna hijrah, berpindah. Berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain itu adalah makna hijrah. Tetapi hijrah bukan hanya sekedar pindah. Lebih dalam dari makna hijrah itu adalah at-tarku. At-tarku itu adalah meninggalkan. Meninggalkan sesuatu yang akan mengakibatkan kekacauan. Baik pada dirinya, kelompoknya, keluarganya, maupun dalam satu komunitas, kampung, bahkan negara. Sehingga kalau kemudian kita memahami makna hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, bukan hanya urusan pindah tempat, bukan tentang hanya pindahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah saja, tetapi ada makna yang lebih dalam dari perpindahan itu. Karena Nabi Muhammad SAW ingin menyelamatkan tentang agamanya, tentang kehidupannya, tentang nasabnya, tentang kontinuitas perjuangan. Maka kalau kemudian kita melihat Nabi SAW bersama para sahabat pindah, ini adalah bentuk makna hijrah yang dalam ketika kemudian hijrah menjadi sesuatu panggilan iman. Maka ketika iman memanggilnya, Nabi bukan hanya saja hijrah tempat, para sahabat bukan hanya saja mengikuti Nabi dari Mekah ke Madinah, tapi yang menjadi luar biasa ketika hijrah itu menjadi panggilan iman, semua yang menjadi urusan dunia yang ditinggalkan. Semua urusan dunia yang ditinggalkan. Mereka, orang-orang yang hijrah bersama Nabi adalah kelompok orang-orang di antaranya adalah para saudagar, orang kaya. Ada di situ Abu Bakar, ada Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Yang ketika dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah, dia tinggalkan itu urusan-urusan dunianya. Harta bendanya yang dia tinggalkan, rumahnya ditinggalkan, padahal itu adalah rumah telah urusan dunianya. Harta bendanya yang dia tinggalkan, rumahnya ditinggalkan, padahal itu adalah rumah kelahirannya. Bahkan ada sebagian besar di antara mereka, karena panggilan iman, mereka harus rela meninggalkan keluarganya. Karena memang belum satu visi, belum satu misi. Kenapa pindah? Karena ada ancaman yang dikhawatirkan akan mengacaukan kondisi.
keimanannya. Sehingga makna hijrah dimaknai bukan hanya saja pindah, tapi meninggalkan meninggalkan sesuatu yang akan dikhawatirkan, mengacaukan karakter kita, sifat kita, ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau kemudian kita hari ini datang ke masjid, pindah dari tempat kerja kita, pindah dari rumah kita, duduk di masjid ini ingin dimaknai sebagai sebuah makna hijrah, maka yang kemudian harus kita pahami terlebih dahulu adalah tentang niatnya. Karena banyak orang yang pindah-pindah tempat, tapi itu tidak memiliki makna hijrah. Kenapa? Karena tidak memiliki niat. Tapi kenapa kelompok Nabi Muhammad SAW dan kemudian para sahabatnya pindah, dimaknai kemudian sebagai sebuah perubahan hijrah yang besar, dan kemudian Allah katakan, yarjul liqa rabbih, mereka adalah kelompok orang-orang yang akan bertemu dengan Allah di surga. Kenapa? Karena dia punya visi yang jelas, punya niat yang jelas. Pindahnya bukan hanya sekedar pindah tempat, tetapi pindahnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang akan dikhawatirkan mengacaukan pribadi. Maka kalau kemudian kita pindah tempat dari tempat kerja, dari rumah ke masjid, tidak memiliki niat yang baik untuk ibadah, maka tidak ada nilai hijrah. Apalagi dalam hal ibadah kemudian kita nggak fokus, maka perpindahan kita hanya pindah biasa saja, tidak memiliki nilai yang substansi dari makna hijrah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dan mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kalimat pertamanya adalah iman, karena salah satu di antara unsur ketercapaian suksesnya hijrah itu adalah karena landasan iman. Karena landasan iman, maka niat tadi yang kemudian harus ditanamkan di dalam hati kita. Jika tidak ada niat yang baik dalam perpindahannya, maka tidak akan ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mendapatkan pahala hijrah di sisi Allah ketika meninggalkan rumah ke tempat pekerjaan, niatkan bahwa dari rumah ini adalah bentuk dari ikhtiar untuk menafkahi keluarga, bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Diniatkan. Sehingga ketika kemudian ada panggilan Allah dalam waktu-waktu sholat, kita tidak mau. Kenapa? Karena kita sedang meniatkan bekerja kita untuk Allah. Dimanapun. Maka hijrah bukan hanya sekedar pindah tempat, tapi hijrah harus kita maknai sebagai sebuah perpindahan dalam rangka meninggalkan keburukan, kemaksiatan menuju ketaatan kita kepada Allah. Sehingga kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan makna hijrah al-muhajir. Seorang yang berhijrah itu adalah al-muhajir. Seorang yang berhijrah itu adalah man hajar manallahu anhu. Imam Bukhari kemudian menyebutkan bahwa makna hijrah adalah mereka yang pindah manallahu anhu, yang dengannya dia meninggalkan segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat hijrah adalah iman. Iman itu
ada di dalam hati. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis niat yang kaitannya dengan hijrah beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu tergantung niat. Kita pindah satu tempat ke tempat yang lain, yang konsepnya adalah konsep hijrah, pindah tempat. Kalau tidak ada niat, tidak ada nilai apa. Maka hijratuhu ila Allah, sehingga kemudian Nabi mensyaratkan konsep hijrah itu adalah iman, niat yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian perpindahan itu sudah diniatkan sebagai sebuah bentuk ketaatan kita kepada Allah, insya Allah semua jalan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian meneruskan, wahai jamaah dan orang-orang yang berhijrah, yang tadi hijrahnya karena Allah, karena dia mau meninggalkan segala sesuatu yang bermaksiat menuju ketaatan kepada Allah. Wajah dan kemudian bersungguh-sungguh di dalam hijrahnya, tidak setengah-setengah. Kesungguhan jihadnya dalam berhijrah diikuti dengan ilmu. Maka para ulama kemudian menjadikan antara hijrah, jihad, iman dan ilmu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena kesuksesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dengan para sahabatnya itu karena ditopang oleh ilmu. Oleh ilmu. Maka jamaah Jumat rahimahullah, kesuksesan hijrah kita ketika kita ingin mendapatkan sukses dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah dalam ilmu. Hijrah tidak hanya cukup pindah tempat, merubah posisi, tidak cukup, tetapi harus merubah semua karakter. Dan karakter yang baik jika kemudian dilandasi oleh ilmu, maka proses hijrah yang baik adalah proses di mana kita semuanya mendalami ilmu terlebih dahulu agar kemudian proses hijrahnya bisa berhasil. Mudah-mudahan hijrahnya kita atau niat hijrah kita meninggalkan keburukan-keburukan, meninggalkan kemalasan-kemalasan, menuju ketaatan kita kepada Allah akan diganti oleh Allah dengan dunia dan sisinya. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini berani berhijrah, meninggalkan riba, meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Allah menjamin bagi mereka yang berani hijrah meninggalkan riba, meninggalkan maksiat. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-100, Allah akan lapangkan urusan-urusannya dan Allah akan memberikan segala yang dia cari dalam kehidupannya asal dia betul hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita untuk berani berhijrah, paling tidak hari ini di tahun baru, untuk berani berhijrah paling tidak hari ini di tahun baru 1447 Hijriah menjadi momentum untuk kita lebih bersemangat lagi bahwa ilmu menghidupkan tradisi menuntut ilmu, sehingga kemudian masjid-masjid makmur, di tempat-tempat kerja kita ada komunitas-komunitas ilmu. Kemudian anak-anak kita didorong untuk belajar. Mudah-mudahan semangat hijrah kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
الذي حملت كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الذين اتقوا الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وإلى قائلة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan diisi soal yang terdepan dan ada ruang yang kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا
الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد الله. أشهد الله.
Amin.